Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Mas Radit, Ketua kelas, untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pagi ini, sebaiknya kita berdoa dan berdoa mulai. Terima kasih Mas Radit sudah memimpin berdoa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa, silahkan kalian melakukan presensi dulu di e-learning. Silahkan kalian buka e-learning sekolah dan melakukan presensi, nanti saya cek di layar, gitu ya. Baik, sudah saya cek masuk semua. Terima kasih. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, gitu. Ada yang ingin bercerita atau sharing pengalamannya tentang perasaannya juga boleh, apa yang sudah dialami dalam waktu dekat ini, atau mau bercerita tentang hal-hal yang lagi hit sekarang ini, boleh. Ada yang ingin bercerita? Oh, silakan, Mbak Tiara. Mbak Tiara. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anindya Tiara Pangestika. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana perasaan saya pada hari ini. Perasaan saya sendiri sangat senang karena dapat bertemu lagi dengan pembelajaran fisika, di mana pembelajaran ini sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi Pak Hafid dalam menyampaikan materi itu, contoh soalnya sangat berhubungan dalam aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya saja gerak. Nah, tetapi saya sendiri itu perasaannya ada yang mengganjal sedikit mengenai kegiatan OSIS. Kenapa? Ada yang mengganjalnya kenapa? Karena pengurus OSIS yang baru 2324 itu akan melaksanakan kegiatan LDK. Oh, ya, di luar sekolah. di mana? Tepatnya di Taman Sapi, Pak. Di Kudus. Iya. Terus kegiatannya? Kegiatannya itu besok Jumat Sabtu. Nah, saya itu khawatir karena di luar sekolah pasti kontrolnya itu tidak mudah karena lingkungan baru, dan saya minat. Dan saya sebagai kelas 11 sekaligus ketua OSIS terpilih harus bisa mengkondisikan teman-teman dan merangkul teman-teman semua. Sekarang progresnya sampai mana? Sudah selesai semua? Ada beberapa tantangan mencari barang yang belum terpenuhi. Berarti tinggal itu ya. Tapi kalau secara keseluruhan apakah sudah kira-kira sudah bisa berjalan lancar untuk besok hari Sabtu? Insya Allah bisa. Oh, bisa. Ada lagi yang mau diceritakan? Ya. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Ada lagi yang ingin menyampaikan perasaannya pada pagi hari ini, silahkan. Cukup. Mbak Tiara sudah sharing tentang apa yang dirasakan pada hari ini, tentang tadi ya ada LDK, tapi semuanya sudah teratasi ya. Jadi harapan Pak Hafid nanti Mbak Tiara bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus karena sudah tidak ada masalah di kegiatan OSIS yang akan dilaksanakan. Begitu ya Mbak Tiara ya. Pada pertemuan kemarin Pak Hafid itu sudah memberikan tugas ke kalian untuk membuka LMS kita, e-learning kita. Di sana sudah Pak Hafid sematkan ada beberapa materi dalam bentuk handout, modul, kemudian ada video pembelajaran yang sudah Pak Hafid buat, sudah saya siapkan untuk kalian. Kalian kemarin sudah tak kasih tugas untuk melihat itu dulu dan melakukan diskusi di LMS. Harapannya nanti ketika pembelajaran pada pagi hari ini itu sudah bisa berjalan dengan lancar, begitu ya. Dan juga kemarin sudah ada tes kemampuan awal. Hari Selasa Pak Hafid sudah cek, sudah mengerjakan semua tes kemampuan awal itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi belajar dinamis. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu nanti melalui PBL, Problem Based Learning, yang seperti biasa kita lakukan.
dengan pendekatan konseptual nanti kita melakukan eksperimen. Harapannya kalian nanti bisa menjelaskan konsep debit dan fluida. Ini ada gambar apa ya? Arung jeram, betul. Ini ada gambar arung jeram. Di sana Pak Afif sudah berikan barcode. Di LMS juga sudah ada link juga, kalian bisa buka nanti scan barcode itu untuk melihat materi berupa video ada dan berupa bahan ajar juga ada. Kita simak video berikut. Nah, ini tadi gambar arung jeram, kita simak video mengenai arung jeram berikut ini. Nah, coba kita amati. Nah, ketika lewat seperti itu, kenapa kecepatan arung jeramnya tambah cepat ya dibandingkan sebelum tadi melewati celah itu? Nah, nanti kita analisis. Tadi sudah terlihat ya Cah ya, sudah terlihat antara perbedaan perahu yang biru dengan yang merah. Kenapa pas lewat celah yang itu tadi, perahu yang biru itu lebih cepat dibandingkan perahu yang merah? Ada yang mau berpendapat? Boleh, Laila. Karena luas sungainya menyempit sehingga kecepatan airnya semakin cepat. Luas sungainya tadi yang lebar sungainya itu semakin sempit, jadi kecepatan airnya semakin kencang, berjalannya semakin cepat. Begitu ya. Oke, kita simpan dulu jawaban Mbak Laila. Nah, Pak Afif akan review sebentar tentang materi yang Pak Afif sampaikan kemarin. Pak Afif ini akan kirim link Padlet. Silahkan kalian menjawab satu soal yang ada di link Padlet itu untuk kita review sejenak pemahaman kalian kemarin ya. Silahkan. Aditya Nurmala, kemudian Andini Sakila sudah banyak. Ayu Silvi dan lain-lain. Kita cek dulu sebentar. Berarti besaran yang terkait itu apa saja? Ada ketinggian, betul, tekanan, volume, kelajuan, massa, jenis, kedalaman, kecepatan. Sebagai motivasi ini Pak Afif kasih video lagi. Di situ masih Pak Afif sematkan ada barcode dan link yang nanti kalian bisa akses juga. Tentang apa Cah ini? Alat untuk menyiram. Materi yang kita pelajari akan berhubungan dengan itu. Jadi ini motivasi kalian bahwa nanti kita bisa berinovasi untuk membuat alat-alat yang seperti itu. Gitu ya. Nah, ini ada gambar apa ya? Bapak sedang menyiram, memakai selang itu ya, menyiram tanaman. Ada yang sering menyiram tanaman di rumah? Chandra. Oh iya, tanamannya banyak ya Chandra di rumah. Kalau kamu coba ya, jika hendak menyiram tanaman yang letaknya jauh dari posisi kamu, pas kamu menyiram tanaman di rumah, terus selang yang kamu pakai itu kurang panjang, dan tanaman itu jauh, yang kamu lakukan apa tuh? Dengan menekan ujung selang agar aliran air semakin jauh. Semakin jauh, berarti ketika kita menekan ujung selangnya, maka pancaran airnya akan semakin jauh. Kita coba lihat ini. Kita bisa berinovasi sendiri di rumah, membuat alat penyiram dengan barang-barang sederhana yang ada di sekeliling kita, memanfaatkan barang bekas. Pertanyaan di situ, apa yang muncul dalam benak kalian? Ada yang mau berpendapat? Oh, Tasya, boleh ya? Keren banget Pak. Jadi kita bisa membuat Di rumah ya, untuk menyiram tanaman seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan barang-barang bekas, kita rangkai seperti itu untuk menyiram tanaman. Identifikasi masalah. Mengapa pada alat penyiram otomatis, tadi yang pertama yang dimotivasi itu ya, pada ujung selang disambungkan dengan selang yang ukuran lubangnya lebih kecil? Karena hal itu ditujukan untuk menyiram tanaman yang jangkauannya jauh dari tanaman dari Selang. Oh begitu, berarti ditujukan untuk menyiram tanaman yang jangkauannya lebih jauh, begitu ya. Dari identifikasi masalah itu kita bisa menarik hipotesis. Jawaban sementara kita dari identifikasi masalah yang muncul dari video tadi dan juga mungkin dari pendapatnya Urandra. Ada yang mau menyampaikan hipotesisnya mengenai identifikasi masalah? Oh Andin, boleh Andin, silahkan Andin.
Jadi hipotesis dari rumus masalah tersebut adalah jika semakin kecil luas penampang pasti lubang, maka kecepatan air yang keluar akan semakin cepat. Jika luas penampangnya lebih kecil, maka Kecepatan air yang keluar semakin cepat. semakin cepat. Berarti tadi kan selang yang besar, berarti luasnya lebih besar. Kalau disambung dengan selang yang kecil, luasnya lebih kecil, maka kecepatannya lebih besar. Itu menurut si Andin. Ada lagi yang mau menyampaikan hipotesisnya? Kita akan menguji hipotesis dari Andin dan juga dari kalian. Kita nanti akan melakukan percobaan sederhana dari debit aliran air dan kontinuitasnya, karena kita nanti menggunakan selang. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 silahkan nanti berkelompok masing-masing. Tapi sudah kelompokkan masing-masing. Ini sesuai dengan tes yang kalian kerjakan kemarin di kemampuan awal. Jadi ini saya sudah kelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajar kalian. Kalian membentuk kelompok, nanti Pak Hafid akan membagi LKPD untuk kegiatan praktikum. Silahkan, bukunya di bawah saja. Silahkan nanti ditentukan ketua kelompoknya masing-masing. Nanti ketua kelompoknya tugasnya mengkoordinir teman satu kelompoknya itu melakukan praktikum. Pak Hafid akan bagi ada 6 buah LKPD di sini ke masing-masing kelompok. Sebelum kita praktikum mengambil data, Pak Hafid jelaskan terlebih dahulu. Silahkan. Nanti kalian ber-6 kelompok ini silahkan mengambil data di luar. Boleh di lapangan atau ambil data debit air di musola, boleh di tempat wudhu dekat dengan parkiran guru, karena kita ada 3 sumber mata air sumur di sini. Nanti kita bisa lihat debit mana yang paling alirannya paling bagus atau paling besar, kan kita bisa memanfaatkannya lebih banyak dibandingkan yang debitnya lebih kecil. Ada pertanyaan? Tidak ada. Silahkan kalian mengambil data. Pak Hafid beri waktu 10-15 menit. Jangan lupa didokumentasikan ya. Setelah itu langsung menuju ke kelas lagi, kita analisis data yang sudah kalian peroleh. Begitu ya. Silahkan kita keluar. Pak Hafid nanti keluar akan membantu kalian di sana. Kita lihat ini loh. Kita berarti mulainya dari 100, 300, 500, dan 700. Ya. Berarti langsung data yang pertama. Nanti waktunya berapa langsung catat di sini. Ini berarti volumenya kamu ambil berapa dulu? Kita ambil yang berapa? Yang 500 saja lebih enak. Nah, betul, ada yang kecil. Kalian sudah mendapatkan data dari hasil praktikum secara sederhana. Mungkin ada data yang perlu diulang beberapa kali karena kurang ketelitian kalian. Sekarang kita masuk ke tahapan menganalisis dan mengevaluasi hasil. Jadi setiap kelompok nanti data yang sudah kalian peroleh itu kalian analisis. Di tabelnya tadi kan baru volume sama waktu, terus menghitung debitnya. Silahkan kalian hitung, boleh pakai kalkulator. Sudah data itu perumusan debitnya berarti volume per waktu. Kemudian setelah itu kalian bisa menentukan kecepatan aliran airnya. Ya, ada pertanyaan? Kalau dalam menganalisis menjawab pertanyaan di belakang merasa kesulitan, boleh nanti melihat di LKS-nya atau melihat di bahan ajarnya. Gitu ya. Membuat ini kalian menghitung ya, menghitung yang ini, kemudian nanti menjawab yang analisis. Oke ya, kelompok ini sudah ya. Nah ini bagus, dikasih nama kelompoknya. Cobaan dengan aktivitas orang yang menyiram tanaman. Ini kan tadi yang identifikasi masalah awal. Pak menyiram tanaman. Kaitkan antara percobaan ini dengan
menyiram tanaman ini. Yang grafik, karena ini kan sebenarnya grafiknya kan harus linear, tapi nanti hasilmu linear apa enggak, nanti grafiknya ditaruh di lembar kertas yang lain nggak apa-apa, nanti berbanding apa, kita bandingkan kalau ini linear kok yang punya saya nggak linear misalnya, kalau punya kamu sudah linear ya berarti sudah. Kita lakukan presentasi. Ada yang mau presentasi terlebih dahulu, kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan presentasi di depan. Sebelumnya, kami meminta izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, terdapat kesimpulan yang akan dibacakan oleh Raihan. Berdasarkan percobaan yang didapatkan, nilai publik hampir sama, jadi tidak ada sosial. Jadi, semakin kecil luas penambang, maka semakin besar aliran air. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap satuan waktu. Jadi kan tadi kita menghitung volume, kemudian menghitung waktu menggunakan apa? Stopwatch. Dan nilai debit yang kita peroleh itu ternyata selalu sama atau apa? Konstan. Sehingga grafik yang kita peroleh itu juga sama. Jadi sebenarnya di fisika itu kan sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Gitu. Itu contoh aplikasi yang sederhana dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Diketahui bahwa luas penampakannya berapa itu? 2 kali 10 pangkat 4. Ini ya, kecepatan alirannya 10 meter per sekon. Yang ditanyakan apa? Debit I. Berarti bisa diperoleh dari A kali V kecil. Dan untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian buka evaluasi yang ada di Perhatikan ke depan semuanya. Yang ingin menyampaikan hasil kesimpulan setelah kita belajar pada hari ini dari awal orientasi masalah dengan menampilkan video-video sampai mengambil data dan terakhir adalah melakukan presentasi. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Boleh, Tiara? Berdasarkan hasil penghitungan analisis data yang telah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa percobaan debit air dapat dikatakan konstan karena nilai yang diperoleh hampir sama. Jadi semakin kecil luas penampang, maka akan semakin besar aliran air. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya? Kita masuk ke refleksi yang pertama. Ini nanti di LMS sudah Pak Hafid berikan, nanti kalian tetap per individu mengisi ini. Soalnya adalah ini apa bagian yang paling menarik dari pengalaman belajar hari ini, mengapa? Ada yang ingin berpendapat dulu? Silakan. Boleh, Yeni. Di bagian praktikumnya. Di bagian praktikumnya, nanti yang mau berpendapat yang menarik apa? Ilmu fisika itu sangat penting, Pak, karena ada di sekitar kita, Pak. Ya. Contohnya seperti kecepatan, volume. Kecepatan, volume. Kalau kemarin kita membahas kecepatan tentang mengendarai sepeda motor, gitu ya. Hari ini kita belajar mengenai fluida. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, Andin, boleh. Kami mendapatkan pengalaman belajar yang baru, yaitu praktikum di luar kelas. Dan mendapatkan sumber belajar yang bervariasi. Ada video, modul yang berada di e-learning sekolah. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat? Tidak ada. Oke, yang kedua, menurut kamu apakah penting mempelajari materi fluida, debit dan kontinuitas? Siapa? Ada yang mau berpendapat? Berani? Ayo, berdiri yuk. Penting karena dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari.
membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Seperti saat kita mengisi air di toren kan kita sudah tahu waktu yang dibutuhkan berapa. oke, betul seperti contoh tadi. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Dan sama. Sebelum Pak Hafid akhiri, tugas buat kalian. Nah, tadi sudah beberapa Pak Hafid contohkan ada manfaat dan aplikasinya penerapan fluida dinamis ini. Sekarang tugas kalian cari manfaat dan aplikasi dari kontinuitas. Silakan kalian nanti bisa tulis itu di buku tulis kalian juga boleh. Kalian membuat rekaman audio juga boleh, membuat rekaman video juga boleh, atau seperti tadi membuat infografis dari Canva. Karena tadi Pak Hafid lihat itu kalian cepat sekali membuat Canva karena pakai template lebih menarik. Boleh diketik juga boleh, terserah kalian, disesuaikan dengan minat dan bakat kalian. Begitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Dan sebelum kita mengakhiri pada pertemuan pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.